Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wiryanya Putri, saya sebagai pembaca materi 1. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian Bhinneka Tunggal Ika, definisi dan landasan teori. Secara terminologi, Bhinneka Tunggal Ika merupakan sintaksis bahasa Jawa kuno di mana bina berarti pecah, ika berarti itu, dan tunggal berarti satu. Secara epistemologis, semboyan ini bukan sekedar kalimat formal, melainkan sebuah prinsip inklusivitas. Artinya, negara mengakui adanya kemajemukan tanpa harus menghilangkan identitas asli dari masing-masing unsur. Dalam jurnal ini, kita membedah bahwa semboyan ini adalah titik temu yang menyatukan ribuan identitas nasional, yaitu bangsa Indonesia. Baik, segitu saja pengertian mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rema Solya Aryasi. Perkenalkan, nama saya Rema Solya Aryasi sebagai pembaca materi kedua. Bencana histori, semboyan ini merupakan warisan literasi dari Kakawin Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada masa keemasan Majapahit abad ke-14. Konteks aslinya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanahana dan Mamangwa yang pada saat itu ditujukan untuk mendamaikan penganut Siwa dan Buddha. Para founding fathers kita seperti Muhammad Yamin dan Soekarno mengadopsi teks ini karena menyadari adanya kesamaan kondisi sosiologis. Transformasi teks sastra menjadi pilar negara ini menunjukkan bahwa persatuan sudah menjadi nilai luhur bangsa kita jauh sebelum kemerdekaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfi Latifah. Perkenalkan, nama saya Lutfi Latifah dari absen 18. Makna Bhinneka Tunggal Ika mencakup dua dimensi utama. Pertama, dimensi keberagaman, mengakui secara jujur bahwa kita berbeda ras, agama, dan budaya. Yang kedua, dimensi kesatuan, menyatakan bahwa perbedaan tersebut bukanlah pemecah, melainkan pelengkap. Semboyan ini menganut asas kesatuan dalam perbedaan atau unity in diversity. Hal ini mengajarkan kita bahwa stabilitas nasional hanya dapat diraih dengan harmoni, di mana kelompok mayoritas tidak mendominasi dan kelompok minoritas tidak terabaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Artasya. Perkenalkan, nama saya Artasya Anissa Ralika Gwinanda. Saya akan membacakan materi yang keempat, yaitu wujud keberagaman dan data sosiologis. Wujud keberagaman di Indonesia merupakan fakta sosiologis yang sangat masif. Berdasarkan data BPS, Indonesia memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa dengan 718 bangsa daerah yang tersebar di 17.508 pulau. Selain itu, keberagaman agama yang diakui serta ratusan aliran kepercayaan menambah kompleksitas identitas kita. Keberagaman ini terbagi menjadi dua arah. Yang pertama horizontal, yaitu perbedaan fisik, budaya, dan keyakinan. Dan yang kedua vertikal, yaitu perbedaan tingkat pendidikan dan ekonomi. Sekian yang materi saya bacakan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia Jessica. Perkenalkan, nama saya Cynthia Jessica Simorangkir sebagai pembaca materi kelima. Materi selanjutnya yaitu tujuan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu kesatuan bangsa. Yang pertama yaitu menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, mencegah terjadinya perpecahan akibat perbedaan latar belakang. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air, persaudaraan, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zeni. Perkenalkan, saya Zeni. Saya yang akan membacakan materi 6. Tantangan era digital dan contoh implementasi.
Di era modern, tantangan Bhinneka Tunggal Ika bergeser ke ruang digital, seperti maraknya hoax, sara, dan hate speech. Implementasi nyata yang harus dilakukan bukan lagi sekedar toleransi pasif, melainkan toleransi aktif dan literasi digital. Contohnya adalah kolaborasi lintas komunitas dalam aksi kemanusiaan, pengguna bahasa Indonesia sebagai pemersatu di media sosial, dan penghormatan terhadap hari besar keagamaan di lingkungan sekolah. Pemersatu harus dipraktikkan melalui aksi nyata, bukan sekedar dihafal secara teori. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.